Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma dhaqat illa wa farajah Allah. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Akmal Rasyadi, kemudian saudari Hidayatun Nisa Putri, dan kemudian Alifa Oktavia Nimron hendak menyampaikan materi yang telah kita pelajari dan susun bersama mengenai strategi dan implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran sebagai ikhtiar kami untuk menyempurnakan tugas UTS daripada matkul atau mata kuliah pendidikan orang dewasa yang diampu oleh beliau Ibu Rahmi Alendra Yusiaka MPD. Terima kasih. Dan berikut adalah materi yang telah kami pelajari dan susun bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita sampaikan yaitu mencakup 3 pembahasan. Yang pertama adalah metode pendidikan orang dewasa, kemudian dilanjutkan dengan implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran, lalu yang terakhir adalah strategi pembelajaran orang dewasa. Kita melaju kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metode pembelajaran orang dewasa. Bagaimana metode dalam pendidikan orang dewasa itu berjalan? Metode yang dapat digunakan dalam pendidikan orang dewasa itu adalah sangat banyak. Hal tersebut dilihat dari 2 sudut pandang. Kemudian adapun contohnya yaitu rangkaian proses belajar dan jenis pertemuan yang dilakukan dalam pendidikan orang dewasa. Maka bagaimana metode itu berhasil itu bisa dinilai daripada 2 hal, yaitu bagaimana proses belajar tersebut berlangsung, lalu kemudian bagaimana jenis-jenis pertemuan yang dilakukan itu berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian di sini ada macam-macam metode pendidikan orang dewasa. Dasar metode pendidikan orang dewasa baiknya dipilih sesuai tujuan pendidikan yang dibagi menjadi 2 pokok tujuan pendidikan. Pertama, membantu orang menata masa lalu yang dimilikinya melalui cara baru. Kemudian yang kedua, memberikan pengetahuan atau keterampilan baru pada seorang dewasa. Kemudian pemilihan jenis pertemuan. Apa saja pertemuan yang dapat dilakukan untuk melangsungkan pendidikan orang dewasa? Kurang lebih ada 5 poin yang telah kami susun, yaitu pertama, institusi adalah sebuah perkumpulan atau lembaga di mana orang lokal maupun non lokal berkumpul untuk membahas sebuah materi atau objek pembahasan. Kemudian kedua, konvensi, sama seperti institusi, hanya bedanya peserta berasal dari organisasi-organisasi lokal. Kemudian 3, yaitu lokakarya atau workshop, adalah sebuah pertemuan di mana membahas masalah-masalah atau hal-hal yang perlu dipecahkan secara bersama. Kemudian ada 4, konferensi, yaitu sebuah pertemuan di mana di dalamnya didatangkan narasumber-narasumber kompeten untuk membahas sebuah problematika atau perkembangan. Kemudian yang terakhir yaitu seminar, adalah sebuah pertemuan atau perkumpulan yang mana dilakukan secara interaksional dengan dipandu oleh narasumber sebagai pemateri untuk membahas sebuah masalah atau sesuatu hal yang baru yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian bagaimana sebuah pelaksanaan pertemuan dapat berlangsung dengan baik, maka ada hal-hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan untuk merencanakan sebuah pertemuan. Kurang lebih ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama itu pra-pertemuan, yaitu hal-hal yang harus disiapkan sebelum pertemuan dilangsungkan. Kemudian yang kedua, penerimaan peserta
Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prosedur penerimaan peserta pertemuan yang akan melaksanakan pertemuan. Yang ketiga yaitu prosedur pertemuan. Dibahas di dalamnya bagaimana sistematis sebuah pertemuan akan dilangsungkan. Yang keempat terakhir adalah evaluasi, yaitu penilaian dan apa saja yang harus ditambahkan dan diperbaiki dari pertemuan yang telah dilangsungkan. Kemudian metode dalam pertemuan, dalam artian metode penyampaian. Pertama itu penyajian formal, yang kedua teknik diskusi, yang ketiga demonstrasi atau laboratorium, yang keempat karya wisata, yang kelima audio visual, yang keenam komunikasi tertulis. Hal-hal berikut adalah bagaimana penyampaian sebuah materi disampaikan daripada sumber atau narasumber kepada audiens atau peserta pendidik atau peserta didik yang mengikuti sebuah pertemuan. Kemudian ada penyajian formal. Penyajian formal ini antara lain yang pertama adalah menggunakan ceramah atau kuliah, yang kedua adalah simposium, yang ketiga adalah diskusi panel, dan yang keempat adalah kolokium, dan yang kelima adalah variasi penyajian formal. Hal-hal berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sebuah pertemuan dalam pendidikan orang dewasa, yang meliputi tadi macam-macam metode, kemudian jenis-jenis pertemuan, dan bagaimana sebuah materi disampaikan kepada audiens. Berikut dari saya, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hidayatun Nisa. Padanya waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran. Apa saja sih implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran? Implikasi tersebut dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu konsep diri mereka bergerak dari seseorang dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain ke arah orang yang mampu mengarahkan diri sendiri. Yang kedua yaitu mereka telah mengumpulkan segudang pengalaman yang selalu bertambah yang menjadi sumber belajar yang semakin kaya. Yang ketiga, kesiapan belajar mereka menjadi semakin berorientasi kepada tugas-tugas perkembangan sesuai dengan peranan sosial mereka. Yang keempat, perspektif waktu mereka berubah dari penerapan yang tidak seketika dari pengetahuan yang telah mereka peroleh kepada penerapan yang segera yang sesuai dengan itu. Orientasi mereka belajar ke arah yang berpusat pada pembelajaran beralih kepada penampilan. Yang kelima yaitu merancang pola pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu disusun pola pengalaman belajarnya atau rancangan programnya. Yang keenam yaitu melaksanakan program pembelajaran. Catatan penting dalam pelaksanaan program yaitu apakah cukup tersedia sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membelajarkan dengan menggunakan konsep andragogi. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Proses pembelajaran andragogi ini diakhiri dengan langkah-langkah mengevaluasi program. Selanjutnya yaitu ada asumsi dasar orang dewasa. Asumsi dasar orang dewasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu konsep diri, yang kedua akumulasi pengalaman, yang ketiga kesiapan belajar, dan yang keempat orientasi belajar. Dari keempat asumsi tersebut dapat dijabarkan dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyiapkan iklim belajar yang kondusif, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar.
Yang kedua, menciptakan mekanisme perencanaan bersama perencana pembelajaran dan model andragogi yang dilakukan antara fasilitator dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu menetapkan kebutuhan belajar dalam proses pembelajaran orang dewasa perlu diketahui kebutuhan belajarnya. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus objektif. Program tujuan pembelajaran ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan. Materi berikutnya yaitu strategi pembelajaran orang dewasa akan disampaikan oleh rekan saya Alifa Oktavianingrum. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran orang dewasa. Strategi pembelajaran terdiri atas dua kata, strategi dan pembelajaran. Istilah strategi berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani atau stratego, yang berarti merencanakan, to plan. Kemudian, strategi pembelajaran merupakan kegiatan yang dipilih pendidik dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran? Pertama, penekanan aplikasi praktis atau pengetahuan baru, konsep-konsep, dan pengalaman baru. Kemudian, peserta sebagai sumber belajar. Terakhir, materi pembelajaran dirancang berdasarkan pengalaman dan kondisi peserta didik. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran? Pertama, pendidik harus melakukan asesmen kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Kedua, memilih tema atau pokok bahasan dan atau tugas yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan menentukan indikator apa saja untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, mengenai dan mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran. Kemudian, mengidentifikasi isi atau materi atau bahan pelajaran dan rincian tugas pembelajaran. Berikutnya, merumuskan tujuan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih metode media pembelajaran yang digunakan secara tepat dan pengelolaan waktu. Kemudian ada memilih fasilitas pembelajaran dan sumber bahan yang mendukung proses pembelajaran. Mempersiapkan sistem evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Terakhir, mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian, kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Akmal Rosadi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang menjadi kesimpulan daripada apa yang telah kita sampaikan bersama mengenai pendidikan orang dewasa adalah bahwa pendidikan orang dewasa adalah sebuah sistem pendidikan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh para ahli yang berkompeten dalam bidangnya, yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil dari sebuah pendidikan kepada orang dewasa sebagai objeknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.